Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang alat pengukur curah hujan. Sebelum kita membahas alat pengukur curah hujan, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh pada periode tertentu. Pengukurannya dilakukan dengan satuan tinggi di atas permukaan tanah horizontal yang diasumsikan tidak terjadi penguapan atau infiltrasi, runoff atau evaporasi. Definisi lain curah hujan yaitu jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi milimeter di atas permukaan horizontal. Tinggi air yang jatuh dinyatakan dalam satuan milimeter, contohnya adalah curah hujan 1 mm merupakan ketinggian air hujan dalam luasan penampungan 1 meter persegi. Jika dihitung, maka dalam 1 meter persegi akan terkumpul 1 liter air. Selanjutnya, kita juga harus tahu apa saja parameter curah hujan. Yang pertama itu ada intensitas hujan atau kelebatan hujan, tinggi CH per satuan waktu atau milimeter per jam. Yang kedua itu ada frekuensi curah hujan, yaitu jumlah kejadian hujan dalam selang waktu tertentu. Contohnya banyaknya kejadian hujan dalam 1 minggu atau sebulan. Yang ketiga ada penyebaran hujan atau distribusi hujan, yaitu menyangkut pola penyebarannya. Yang keempat ada durasi hujan atau jujuh, yaitu lama hujan yang terjadi setiap kejadian hujan. Yang kelima ada hari hujan. Alat pengukur curah hujan itu ada 3 jenis. Yang pertama ada ombrometer manual, yang kedua ada ombrometer otomatis, yang ketiga ada automatic weather station. Yang pertama saya akan membahas tentang ombrometer manual. Ombrometer manual biasanya terbuat dari seng yang tingginya 60 cm dengan warna aluminium, dan ada juga yang terbuat dari pipa paralon dengan tinggi 100 cm. Prinsip kerjanya adalah dengan membagi volume air hujan tertampung dengan luas mulut takaran atau volume air hujan tertampung. Biasanya ditempatkan di daerah-daerah tertentu dengan ketinggian 120 sampai 150 cm. Berikut merupakan cara kerjanya. Yang pertama, melakukan pengamatan dengan mengukur jumlah volume air. Yang kedua, volume air digunakan untuk mencari curah hujan pada jam tertentu di tempat pengamatan. Yang ketiga, perhitungan curah hujan dilakukan berdasarkan dengan syarat curah hujan. Jika angka memiliki koma, maka digenapkan dengan angka terdekat. Dan jika di angka berada antara, misalnya 13,5, maka ditetapkan menjadi angka ganjilnya. Misal 15,5 menjadi 15 dan 28,5 menjadi 29. Selanjutnya kita akan membahas alat pengukur curah hujan ombrometer otomatis. Ombrometer otomatis adalah alat pengukur curah hujan yang pencatatnya dilakukan secara otomatis, sehingga lebih efisien jika dibandingkan dengan alat penakar hujan manual. Alat ini bisa mengukur curah hujan tinggi maupun rendah. Besarnya intensitas hujan dapat ditentukan karena pencatatan juga dilakukan untuk selang waktu tertentu. Contoh ombrometer otomatis yaitu: yang pertama ada penakar hujan tipe Hellman, yang kedua ada penakar hujan tipe Bendix, yang ketiga penakar hujan tipe tilting siphon, yang keempat penakar hujan tipping bucket, yang kelima penakar hujan tipe fletching bucket, yang keenam, hujan tipe weighing bucket. Yang ketujuh, penakar hujan tipe Optica. Yang pertama, ada penakar hujan tipe Hellman. Merupakan alat yang sering dipakai di BMKG, yaitu Rheinfels dari Jerman. Ada juga penakar hujan jenis ini dari dalam negeri. Berikut adalah cara kerjanya. Hujan masuk lewat corong dan akan terkumpul di tabung. Tabung tersebut terdapat pelampung yang akan naik ke atas karena air hujan. Di pelampung terdapat tongkat pena yang mengikuti gerakan pelampung.
Pena akan mencatat gerakannya di pias dan akan mencapai pias teratas saat tabung hampir penuh. Saat air berada selang gelas, maka air akan otomatis keluar sampai ketinggian ujung selang dan tabung. Hal ini berdasarkan sistem sipon. Keluarnya air membuat pelampung dan pena turun dan akan menggores garis vertikal. Garis vertikal inilah yang akan dihitung untuk menentukan besar curah hujan. Yang kedua ada penakar hujan Bendix. Berbentuk seperti tiang bendera dan memiliki cara kerja yang simpel. Cara kerjanya. Cara kerja penakar tipe Bendix dengan menimbang air hujan yang ditampung di tempat yang sudah disediakan. Curah hujan dapat diketahui dengan transfer air yang ditimbang ke jarum petunjuk berpena yang menggores kertas pias. Yang ketiga, penakar hujan Weighing Bucket. Merupakan penakar yang memiliki alat pencatat otomatis. Alat ini dilengkapi corong penangkap air, ember penampung, dan timbangan alat catat otomatis. Cara kerjanya yaitu corong di atas ember penampung di atas timbangan. Alat pencatat otomatis terhubung dengan permukaan kertas grafik. Kertas grafik digulung dengan sebuah kaleng silinder. Saat hujan air akan tertampung ke corong dan dialirkan ke ember. Kertas grafik akan mencatat setiap penambahan air ke dalam ember. Golongan kertas akan dilepas untuk dianalis dalam periode waktu tertentu. Jenis alat pengukur curah hujan yang terakhir ada Automatic Weather Station. Automatic Weather Station yaitu alat pengukur cuaca otomatis yang dapat digunakan secara lebih efisien dari segi tenaga manusia yang digunakan, sehingga penggunanya pun dapat dilakukan secara lebih luas. AWS dapat melakukan pengukuran terhadap parameter-parameter cuaca seperti suhu, curah hujan, kelembaban, lama penyinaran matahari, angin, dan lain-lain. Automatic Weather Station terdiri dari sensor-sensor yang memiliki fungsi berbeda-beda. Pemilihan sensor yang digunakan disesuaikan dengan data apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna. Alat ini dapat digunakan pada kondisi ekstrim, seperti kemarau dan badai. Fungsi Automatic Weather Station adalah untuk merekam serta memantau perubahan cuaca secara otomatis dan real-time. Hasil dari pemantauan AWS ini dapat dilihat dalam bentuk grafik. Selain itu, beberapa AWS mempunyai ceilometer yang digunakan untuk mengukur ketinggian pada awan. Automatic Weather Station punya bagian-bagian sebagai berikut. Termometer untuk mengukur suhu, anemometer untuk mengukur kecepatan angin, wind-meter untuk mengukur arah angin, hygrometer untuk mengukur kelembaban, pyranometer untuk mengukur radiasi matahari, rain gauge untuk mengukur curah hujan, data ledger untuk menyimpan knowledge pengukuran, barometer untuk mengukur tekanan atmosfer, dan beberapa AWS membawa ceilometer untuk mengukur ketinggian awan. Cara kerja weather station dalam melakukan prediksi cuaca adalah weather station ditempatkan di luar ruangan. Lalu sensor pada weather station ini akan merekam dan mencatat data perubahan cuaca secara real time dan memprosesnya di mikroprosesor pada data ledger. Setelah itu, hasil dari processing data pada data ledger ini nantinya akan disalurkan ke data logger melalui kabel dan tersimpan dalam bentuk logger file. File log ini yang akan digunakan untuk memprediksi cuaca yang nantinya akan data di daerah tersebut. Cuaca yang nantinya akan datang di daerah tersebut dengan perhitungan mereka dan dapat dilihat datanya dalam bentuk grafik. Weather station dapat digunakan di segala cuaca dan aman dari hantaman petir sebab ketika pemasangan weather station dilakukan proses grounding agar dapat mengalirkan listrik ke dalam tanah.